Selamat datang, jumpa lagi dengan Miss Cornelia Adelia di Ruang Belajar Guru Kreatif Siswa Cerdas. Kali ini kita akan membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip, asas atau dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 asas atau dasar yang berisi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar falsafah dan ideologi negara. Nah, untuk mengetahui proses terbentuknya Pancasila, simak penjelasan berikut ini. Latar belakang perumusan dasar negara. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942. Namun, kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Karena kekalahan ini membuat Jepang berada dalam situasi terdesak. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, agar Jepang tetap menguasai wilayah Indonesia, untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya semua itu benar. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah tata pemerintahan yang dipersiapkan untuk mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota BPUPKI sebanyak 62 orang tokoh Indonesia dan 7 orang tokoh perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua BPUPKI yaitu Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang resmi. Sidang resmi yang pertama terjadi 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membahas rumusan dasar negara. Sidang resmi yang kedua terjadi 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam masa persidangan resmi yang pertama, ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana isi rumusan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin? Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan
5 dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Setelah berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan konsep dasar negara secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Mr. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dan terkuat, namun mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan dan mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang itu, Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma, namun atas petunjuk seorang tokoh yang ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa hal, yaitu mengenai Indonesia merdeka. Setelah sidang di Gedung Cho Sangi In yang sekarang kita kenal dengan Gedung Pancasila, panitia kecil mengadakan rapat dengan jumlah 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini diberi nama Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 yaitu menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, atau yang kita kenal sekarang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan pembukaan hukum dasar tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan pembukaan hukum dasar tersebut akan dibahas bersama dalam sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
Dan pada tanggal 14 Juli 1945, rumusan pembukaan hukum dasar tersebut disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, setelah mendengar penjelasan tadi, apakah ada perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan rumusan dasar negara yang kita kenal sekarang ini? Tentunya terdapat perbedaan, yaitu terletak pada rumusan sila pertama. Dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dalam rumusan dasar negara yang kita kenal sekarang ini, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Apa yang melatar belakangi perubahan sila pertama tersebut? Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam Naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah belah, maka tokoh pendiri negara bermusyawarah untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Iya, karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keberagamannya masing-masing. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat, semangat belajar dari rumah.